warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 5, yaitu Mikrotik Akses. Di bab kali ini ada beberapa materi. Yang pertama, metode akses router OS, akses router board menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox, akses router virtual Penet Lab dengan Winbox, webfig, quickset, telnet, dan SSH. Yang terakhir, konsep serial console. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Jadi, cara mengakses Mikrotik router OS itu ada berbagai macam akses modenya, yaitu terdapat beberapa aplikasi yang menjembatani akses Mikrotik router OS, diantaranya yang pertama ada keyboard. Nah, keyboard ini bisa dilakukan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC. Lalu ada serial console, ada remote server telnet atau SSH, kemudian ada Winbox. Nah, aplikasi Winbox ini ialah salah satu metode akses yang paling sering digunakan. Lalu ada FTP, ada API, ada quickset, and webfig atau HTTP. Kemudian ada MAC telnet, ada lokal, dan terakhir Mikrotik TickUp. Nah, Mikrotik TickUp ini diinstalnya pada Android atau iOS ya. Nah, jadi yang pertama kita harus sambungkan kabelan ini ke Ethernet 2. Jadi kenapa Ethernet 2? Yaitu karena Ethernet 1 itu biasanya akan digunakan sebagai yang tersambung ke internet. Lalu kita sambungkan juga ke port line yang ada pada PC. Kemudian kita perlu menyalakan router Mikrotiknya hingga lampu LED yang ada di router Mikrotiknya menyala. Karena di sini saya tidak ada device-nya, maka di sini saya menggunakan device virtual, yaitu yang saya buat di VirtualBox. Kemudian kita di sini akan bahas mengenai menu hostname IP address pada Winbox. Dengan langkah pertama yaitu kita akan memberikan identitas nama router board, dan yang kedua kita akan memberikan IP address pada router board. Lanjut yaitu pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox. Jadi pada bagian connect to merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router. Misalkan kita melakukannya dengan MAC address atau IP address. Kemudian pada bagian login, ini adalah opsi user yang digunakan dalam mengakses Mikrotik. Jika kalian belum pernah ubah, maka usernya menggunakan admin. Dan untuk passwordnya itu masih kosong. Selanjutnya pada menu identity, ini adalah hostname pada Mikrotik.
Lalu ada version, ini adalah versi image pada MikroTik. Kemudian pada bagian adalah cloud host router. Pada uptime ini merupakan berapa lama MikroTik kita diaksesnya. Kemudian kita bisa lanjut pada tampilan ketika sudah berhasil terkonek. Pada bagian paling atas adalah informasi login yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di bawahnya terdapat menu session, yaitu untuk menyimpan sesi. Pada bagian dashboard juga terdapat banyak sekali menu. Yang pertama ada menu unduh dan save mode, yaitu untuk mode remote access. Terdapat juga session, ada uptime, yaitu berapa lama waktu router kita diakses. Lalu ada memori atau RAM pada router, dan ada CPU pada router, dan ada tanggal serta waktu yang digunakan di bagian sebelah kiri. Ada menu-menu yang terdapat pada aplikasi Winbox yang akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari Quick Set. Digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, PPPoE, bridge, NAT, dan wireless. Chapsman digunakan untuk controller jika ada banyak access point, misalnya di hotel ada 100 access point, bagaimana dikontrol dalam satu MikroTik. Interface digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, EOIP tune, VLN, VLAN, dan sebagainya. Wireless digunakan untuk konfigurasi wireless, NS-Stream, Dual Slave, Access List Registration, Connect List, dan sebagainya. Bridge menggabungkan port di MikroTik menjadi satu jaringan atau satu network, bisa menggunakan bridge, wireless bridging, dan sebagainya. Mesh digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless mesh. IP, menu yang paling sering digunakan mulai dari IP address firewall, web proxy, dan sebagainya. Routing, jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP, OSPF, BGP, routing filter, bidirectional forwarding, decision, dan lainnya. Sistem, fitur paling banyak digunakan yaitu reset configuration, package, reboot, certificate, clock login, users, atur booting, dan lainnya. Quick Quest digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple quick quest tree, HTB, bandwidth prioritas, dan lain sebagainya. Files, isi harddisknya MikroTik, biasanya untuk file backup konfigurasi. Log, melihat aktivitas router dalam bentuk log, debug, bisa diatur di menu sistem. Radius, digunakan untuk radius client kalau pakai Micmon setting di sini. Tools, bandwidth test, ping, telnet, SSH, traceroute, graphing, dan lain-lain. Max support reef, file support in yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting atau ada fitur yang tidak berjalan dengan baik. New terminal, jika Anda ingin konfigurasi MikroTik menggunakan terminal. Dan yang terakhir ada exit untuk keluar. Selanjutnya kita akan mengakses virtual router MikroTik pada PenetLab dengan aplikasi Winbox. Sebelumnya PenetLab adalah aplikasi lab outlet emulator jaringan paket. Di sini kita perlu persiapan lebih dulu. Environment PenetLab yang sudah tersedia di perangkat virtual MikroTik. Kita juga persiapkan aplikasi Winbox-nya, dan kita akan melakukan koneksi antara IP dengan router virtual milik MikroTik menggunakan Winbox. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah menginstal PenetLab
Materi selanjutnya adalah mengakses router bot dengan WebFig. Jadi WebFig adalah metode akses yang bisa digunakan untuk mikrotik yang berbasis halaman browser. WebFig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, support IP versi 4 dan IP versi 6, support HTTP dan HTTPS. Sebagai alternatif Winbox, untuk mengakses router bot via WebFig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser http://ip router. Materi selanjutnya QuickSet. Sejak mikrotik router OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru yang kita sebut dengan QuickSet. Konfigurasinya yang cepat, settingan dasar router dalam satu tampilan, dapat diakses melalui Winbox atau WebFig. Selanjutnya, Remote Access, Telnet, dan SSH. Based on Terminal Command Line Interface, akses router via teks atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, New Terminal atau Winbox, dan terminal atau WebFig. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Selanjutnya, konsep serial console. Serial console adalah metode yang bisa digunakan untuk mengakses mikrotik router OS. Serial console adalah cara lain untuk remote di router. Dengan cara ini juga bisa melakukan troubleshooting jika tidak dapat di remote pada Winbox. Perlu diketahui, dengan cara ini hanya bisa meremote dengan mode CLI, dan tidak semua router bisa menggunakan cara ini. Hanya beberapa router saja yang tersedia port console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB strip 9 atau konverter USB ke DB strip 9. Menggunakan program Hyper Terminal, baud rate 115200, data bits 8, parity none, stop bits 1, dan flow control none. Cara menggunakan serial console. Pertama, kalian masuk ke terminal seperti PuTTY. Pilih connection type serial dan sesuaikan serial LAN COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik. Connection type menggunakan serial. Sekiranya cukup saja pada video kali ini. Sekurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.